Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Zainal. Sore hari ini saya akan mereview tentang bagaimana menggunakan software tools untuk geografis informasi sistem, yaitu menggunakan Quantum GIS. Quantum GIS atau sering disebut sebagai QGIS itu adalah merupakan suatu perangkat lunak untuk mengelola, mengevaluasi, memvisualisasikan, bahkan menarik beberapa data yang bisa diintegrasikan berupa data teks, vektor ataupun raster ya, ataupun database seperti PostgreSQL dan MySQL. Nah, pada pertemuan sore hari ini saya akan memperkenalkan lembar kerja dan settingan awal pada Quantum GIS. Baik, seperti apa itu? Kita langsung buka saja aplikasi tool Quantum GIS. Pada Quantum GIS saya menggunakan versi 336 atau Maidenhead ya. Kalau yang versi 32 atau 30 atau 310 itu pun memiliki slogan-slogan yang berbeda. Dan Quantum GIS ini adalah merupakan aplikasi software tools yang lisensi di bawah naungan GNU atau free lisensi atau open source, dan siapapun boleh menggunakan. Kelebihan daripada aplikasi ini yaitu memiliki plugin yang bebas digunakan dengan beberapa ratus plugin yang bisa digunakan atau diintegrasikan ke dalam software tools ini. Untuk kekurangan daripada Quantum GIS ini karena merupakan open source, Quantum GIS ini biasa digunakan atau berupdate berkala. Jadi ada yang LTR ataupun yang menggunakan standalone itu akan berkala dengan versi-versi tertentu. Dan untuk penambahan update paling banyak adalah fitur dan teknologi baru atau plugin baru yang bisa terintegrasi dengan versi yang terbaru. Baik, saya akan membuka halaman lembar kerja baru ya. Kita cukup klik new project atau lembar new project atau yang ini. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan lembar kerja utama daripada Quantum GIS ini. Nah, pada software Quantum GIS bagian atas sampai ujung sini yang saya select dengan mouse saya itu adalah toolbar. Jadi ada berbagai macam toolbar standar, yang di bawahnya juga ada beberapa toolbar tambahan, yang tambahan-tambahan tersebut bisa kita dapatkan di plugin. Kemudian sebelah kiri bagian atas ini saya geser ya. Bagian atas ini adalah panel browse. Panel browse ini merupakan repositori tempat kita menyimpan beberapa project ataupun library yang sudah kita install. Salah satu contoh adalah XTile ya, XTile, atau kita ingin menambahkan koneksi ke maps yang misal saya menggunakan server base map ya, misal menggunakan topo ya, misal topo. Kita bisa copy paste aja dari site-nya di topo tersebut, kemudian kita masukkan ke sini, kemudian kita oke. Karena ini kebetulan sudah saya setting, maka saya tidak menggunakan, dan sudah saya install sebelumnya. Seperti itu. Nah, untuk bagian bawah ini adalah panel layer. Panel layer ini nanti akan menampilkan semua project progress yang akan kita kerjakan ataupun layer-layer yang akan kita buat, seperti poin atau titik koordinat, kemudian ada string atau line string garis, ataupun multi point atau polygon berupa bentuk ya, atau model daripada bulat ataupun rupa yang ada di maps utama atau layer utama. Oke, base map ini berfungsi sebenarnya untuk dasar daripada base map, di mana dasar ini menjadi acuan kita akan membuat titik koordinat ataupun garis yang ada di lintas di level layer paling atas. Jadi paling bawah itu adalah layer base mapnya. Oke, kita langsung lihat yang sebelah kanan. Ini adalah layer styling, di mana setiap layer panel yang sudah terisi, entah itu point ataupun polygon, nanti line string akan aktif dengan fitur yang diinginkan. Kemudian kita akan mulai. Cara memulai adalah klik 2 kali atau klik new project seperti ini. Kebetulan saya sudah setting ya. Awal-awal setelah kita install dengan tahapan kemarin, kita bisa option apa yang harus kita lakukan dengan settingan yang biasa saya gunakan ya. Kita bisa menyeting, yang pertama itu adalah general ya, general. Untuk theme saya gunakan theme khusus night ya, biar tidak terlalu terang ke mata ya, saya sengaja gunakan itu. Teman-teman juga bisa menggunakan
Kemudian settingan berikutnya adalah masih di general ya, masih di general. Saya menyeting beberapa fitur lain seperti styling, yaitu di digitizing ya. Itu market styling itu awalnya cross, itu kita ubah menjadi non. Kemudian yang dasar lagi adalah processing. Processing kita bisa klik general. Pada bagian invalid fitur filtering itu awalnya adalah stop algorithm ya. Itu saya ubah menjadi skip ignore fitur with invalid geometris. Jadi seperti ini. Kemudian saya oke. Nah, untuk settingan dasar demikian ya. Nanti kita akan belajar tentang settingan-settingan lainnya. Kita lewati, dan untuk memulai pada aplikasi Quantum GIS ini dengan lembar kerja baru, ini adalah lembar kerja utama. Kita pertama-tama bisa memasukkan data raster atau vektor yang nanti akan dijelaskan pada pertemuan kedua ya, apa itu raster, apa itu vektor, bagaimana format dan bentuk datanya. Namun di sini saya akan coba review tentang implementasi penggunaan Quantum GIS. Jadi kita akan coba masukkan data vektor ya, bukan raster, yaitu vektor. Kemudian kita akan olah, misal saya ambil data batas provinsi. Yang kita ambil adalah format .shp atau shaper file. Oke, kita add, ya, kita close. Nah, maka formatnya akan terlihat seperti ini. Dan ini tidak memiliki base map, nggak ada peta apa-apa yang menjadi acuan. Supaya kita bisa mudah, saya berharap nanti ini sebelum kita mengisi atau mengimpor data peta yang sudah ada, kita perlu mengaktifkan OSM standar maps-nya. Jadi nanti di atas layar utama ini ada layer yang tadi saya masukkan. Kemudian kalau kita mau pakai yang model satelit ya, juga bisa kita gunakan yang seperti ini. Kita gunakan yang satelit aja ya. Oke, kemudian yang berikut kita lanjut lagi ke memasukkan data shaper file tadi ya. Kita masukkan shaper file, kemudian kita open dan add. Nah, kita lihat ya. Jadi dia akan menimpa layar utama, dan ini merupakan acuan bahwa peta yang akan kita oprek, yang akan kita sesuaikan, visualisasikan itu sesuai dengan peta real geometris yang diambil dari S3 satelit yang sudah tadi saya sampaikan ya. Jadi S3 satelit itu ada daftarnya seperti ini ya. Ini S3 satelit, kita ambil di geometris ya, di link resminya. Kemudian street juga demikian, untuk karton positron dan seterusnya juga demikian. Oke. Untuk memudahkan, kita bisa melakukan beberapa sedikit trik manipulatif visual, yaitu kategori, agar kita bisa tahu ini berdasarkan provinsi ya. Kita klasifikasi, nanti otomatis akan berwarna sesuai dengan ini. Misal kita berada di Kalimantan Selatan ya, itu kalau saya kasih gini dia terlihat bahwa wilayah Kalimantan Selatan berada di posisi ini. Nah, untuk shaper file tadi memang merupakan layer yang dibuat ya, bukan layer dasar daripada base map. Jadi base map itu beda. Base map itu bawaan ketika koneksi internet terhubung, maka dia akan memanggil geometris yang terbaru dari Google Maps. Ini sepertinya Australia sudah mendekati Indonesia ya, terlihat ya. Nah, kita bisa mengolah misal di wilayah Kalimantan Timur ya. Misal Kalimantan Timur, kita akan lihat di wilayah Balikpapan ya. Saya matikan dulu ini. Nah, ini terlihat di sini Balikpapan ya. Nah, seperti ini. Kita akan melihat apakah Balikpapan ini ada beberapa lahan kosong dari wilayah administratif. Ya, kita tidak tahu ya. Tapi kalau kita sudah buat satu Kalimantan, kemudian kabupaten kota sampai kecamatan, itu kan terbagi lagi. Jadi kita akan mengetahui layar-layar ini di mana batas-batas wilayahnya, dan tujuannya seperti itu. Nah, untuk pengelolaan infografis pada pertemuan berikutnya, setelah pengenalan lembar kerja dan sedikit trik tentang impor data, nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Saya Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.